Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Aprilianto dengan NIM 19150911033. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester audit sistem informasi yang telah saya kerjakan. Untuk artikel yang pertama yang berjudul penilaian kapasitas pengembangan perangkat lunak pada perusahaan pengembang perangkat lunak menggunakan CMMI Dev 1.3 studi kasus PT Cendana Teknika Utama. Pertama, permasalahan penelitian atau objek audit. Permasalahan yang dialami oleh PT Cendana Teknika Utama yaitu cacat pada produk telah dijelaskan dalam CMMI for Development pada proses area Process and Product Quality Assurance. Salah satu tujuan dari proses area ini adalah mengatasi masalah atas kegagalan produk. Dengan menggunakan pedoman dari proses area tersebut, maka dilakukan penilaian tiap proses area. Kemudian domain audit. Domain atau metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara dan penelusuran dokumen. Tahapan penilaian menggunakan standar CMMI Appraisal Method of Process Improvement atau SCAMPI kelas C. Kemudian proses atau alur audit. Yang pertama, analisis penilaian requirement tidak secara keseluruhan praktik pada proses area requirement development dilakukan. Berdasarkan proses penilaian, praktik yang tidak dilakukan oleh perusahaan ialah specific practices, validate requirement pada specific goal analysis and validate requirement. Kemudian yang kedua, analisis penilaian requirement management. Salah satu specific practice tidak dilakukan oleh perusahaan membuat penerapan proses area requirement management masih berada dalam level 0 atau incomplete. Specific practices tersebut ialah maintain bidirectional traceability of requirement. Yang ketiga, analisis penilaian technical solution. Semua praktik proses area technical solution telah dilakukan oleh perusahaan, namun penerapan proses area ini masih memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan ini dapat berdampak pada perusahaan dan tidak tingkat kapabilitas dari penerapan proses area. Selanjutnya, subjek atau pihak yang diaudit. Subjek yang diaudit di sini adalah produk-produk yang dihasilkan perusahaan diharapkan dapat mendukung tuntutan perkembangan bisnis saat ini. Namun kenyataannya produk-produk yang dihasilkan masih sering ditemukan cacat. Kemudian hasil audit. Yang pertama, proses area requirement development memiliki tingkat kapabilitas level 0 atau incomplete. Kemudian proses area requirement management memiliki tingkat kapabilitas level 0 atau incomplete. Kemudian yang ketiga, proses area technical solution memiliki tingkat kapabilitas level 1 atau perform. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan. Yang pertama, proses area recruitment development. Untuk mencapai tingkat kapabilitas level 1, terdapat beberapa aktivitas yang perlu dilakukan sebagai pemenuhan praktik validate requirement berdasarkan dokumen CMMI DEF 1.3. Kemudian yang kedua, proses area recruitment management. Untuk mencapai tingkat kapabilitas level 1, terdapat aktivitas yang perlu dilakukan sebagai pemenuhan praktik maintain bidirectional traceability berdasarkan dokumen CMMI Dev 1.3. Kemudian yang ketiga, proses area technical solution. Untuk mencapai tingkat kapabilitas selanjutnya yaitu level 2, terdapat aktivitas yang perlu dilakukan oleh perusahaan berdasarkan dokumen CMMI DEF 1.3. Selanjutnya, artikel yang kedua adalah audit sistem informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga menggunakan framework COVID 4.1 domain monitor and evaluate. Permasalahan penelitiannya, permasalahan ada pada sistem yang mempermudah staf menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani kebutuhan anggota perpustakaan seperti peminjaman, pengembalian, serta menentukan denda keterlambatan pengembalian buku. Namun proses pemantauan rutin terhadap SLIMS dilakukan hanya pada hardware dan server. Kemudian domain audit yang digunakan adalah framework COVID 4.1. Domain ME untuk menganalisa kerja sistem informasi
informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. Selanjutnya proses audit. Yang pertama, ME1, Teknologi Informasi dan Strategi Perpustakaan berdasarkan hasil penelitian telah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa kendala berdasarkan jawaban narasumber dari bagian pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja TI telah sesuai standar. Yang kedua, ME2, proses pemantauan internal SLIMS menunjukkan bahwa hanya pengguna atau admin yang memiliki username dan password yang dapat mengakses SLIMS, sedangkan data akan terus dicakup di setiap minggu dengan tujuan menjaga kerahasiaan data ketika diperlukan. Yang ketiga, ME3, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga telah memiliki bisnis proses TI dengan tingkat kematangan atau maturity level berdasarkan COVID 4.1 berada pada level 2 atau repeatable but intuitive. Selanjutnya ME4, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga mempunyai penerapan tata kelola TI atau sumber daya manusia yang cukup maksimal. Dengan demikian, tingkat kematangan atau maturity level berdasarkan COVID 4.1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga berada pada level 4 atau managed and measurable. Yang selanjutnya, subjek atau pihak yang diaudit. Subjek yang diaudit di sini adalah Senayan Library Management System atau SLIMS, yang merupakan sistem informasi yang digunakan dalam menjalankan bisnis proses perusahaan. Selanjutnya, hasil audit. Yang pertama, ME1 pada aplikasi SLIMS berada pada tingkat kematangan level 2,5 atau repeatable but intuitive. Kemudian ME2 berada pada tingkat kematangan level 3,2 atau defined process. Kemudian ME3, aplikasi SLIMS berada pada tingkat kematangan 2,5 atau repeatable but intuitive. Yang terakhir, ME4, aplikasi SLIMS berada pada tingkat kematangan level 4,5 atau managed and measurable. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan untuk ME1, pelatihan khusus bagi para staf dan pegawai tentang bagaimana mengoperasikan aplikasi SLIMS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. Yang kedua, ME2, diperlukan peningkatan dalam hal pengawasan terhadap infrastruktur TI dan penggunaan aplikasi SLIMS. Selanjutnya, ME3, diperlu adanya penyusunan dan pengelolaan kebijakan penerapan TI berdasarkan standar SOP. Yang terakhir, untuk ME4, perlu adanya pengembangan software ke versi yang lebih terbaru atau pindah ke aplikasi rekomendasi dari Perpustakaan Nasional. Untuk yang selanjutnya, artikel ketiga adalah audit sistem presensi online menggunakan framework COVID-5 pada penyedia akses jaringan. Permasalahan yang dihadapi, fokus utama atau permasalahan dalam penelitian ini adalah PT Media Access. Perusahaan saat ini menerapkan sistem kehadiran berbasis aplikasi Android yang dibagi menjadi 4 kondisi: kehadiran karyawan, pengumpulan data kehadiran karyawan 1 hari sebelum memasukkan gaji, menunjukkan data karyawan yang disediakan, presensi lembur, dan presensinya perjalanan bisnis. Domain audit yang dipilih dalam penelitian ini adalah pengiriman layanan dan dukungan atau DSS. Selanjutnya, proses audit. Yang pertama, DSS 0301. Hasil analisis dari proses ini dapat diketahui perusahaan sudah menganalisis dan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan menggunakan laporan kerusakan yang pernah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua, DSS 0302, yaitu perusahaan selalu melakukan perbandingan masalah yang ada saat ini dengan masalah yang pernah terjadi sebelumnya. Kemudian DSS 0303, yaitu saat akar dari suatu masalah telah diketahui, perusahaan langsung mencatat masalah tersebut dan membuat sebuah panduan atau arahan yang untuk menyelidiki masalah tersebut. Kemudian DSS 0304, dapat diketahui perusahaan tidak melakukan penutupan catatan dan laporan suatu masalah jika masalah tersebut sudah diatasi. Selanjutnya, subjek atau pihak yang diaudit.
Subjek yang diaudit di sini akan fokus pada sistem kehadiran lembur dalam bentuk aplikasi dan situs web Android. Kemudian dari hasil auditnya, proses DSS 0301 berada pada level 2 Managed Process. Kemudian proses DSS 0302 berada pada level 2 Managed Process. Yang ketiga, proses DSS 0303 berada pada level 3 Instability Process. Kemudian yang terakhir, proses DSS 0304 berada di level 4 atau Managed Process. Untuk rekomendasi perbaikan, DSS 0301 adalah tetapkan kelompok pendukung berdasarkan kategori yang telah ditentukan, seperti perangkat keras jaringan, perangkat lunak, aplikasi, dan perangkat lunak pendukung. Kemudian untuk DSS 0302, perusahaan harus membuat laporan untuk mengkomunikasikan kemajuan dalam menyelesaikan masalah dan untuk memantau dampak berkelanjutan dari masalah yang tidak terselesaikan. Selanjutnya untuk DSS 0303, perusahaan harus membuat laporan untuk mengkomunikasikan kemajuan dalam menyelesaikan masalah dan untuk memantau dampak berkelanjutan dari masalah yang tidak terselesaikan tersebut. Kemudian untuk DSS 0304 menutup catatan masalah baik setelah konfirmasi keberhasilan penyelesaian atau kesalahan atau masalah yang diketahui atau setelah perjanjian dengan bisnis dengan cara menanggulanginya sebagai alternatif menangani masalah. Baik, itu saja pemaparan materi dari ujian tengah semester audit sistem informasi yang telah saya kerjakan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.